Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang manajemen aset dan liabilitas yang berisikan anggota yang pertama Ayu Sintawati, yang kedua Rafli Kartadinata, lalu yang ketiga Septi Wahyu Antika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sintawati, NPM 19510202081, akan menjelaskan poin A, yaitu pentingnya manajemen aset dan liabilitas. Asset and Liability Management atau biasa disingkat ALMA adalah suatu proses operasionalisasi dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling di bidang pengelolaan struktur neraca, seperti permodalan dan penggunaan dana atau kredit yang disalurkan kepada para nasabah. Fokus dari manajemen aset dan liabilitas ini adalah untuk mengkoordinasikan portofolio aset liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Di dalam buku yang lain, ALMA ini merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian aktiva dan pasifa secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha mencapai keuntungan bank. Jadi, ALMA ini merupakan manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas resiko tertentu. Adapun resiko-resiko ALMA pada suatu bank umumnya itu ada 7. Yang pertama ada financing risk, yang kedua ada liquidity risk, yang ketiga ada pricing risk, yang keempat ada foreign exchange risk, dan yang kelima ada gap risk, yang keenam contingent risk, dan yang terakhir ada resiko likuiditas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Wahyu Antika dengan NPM 1951020445. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai Asset Liability Committee atau ALCO. Seperti pada umumnya, industri sektor real yang melakukan proses produksi dari input ke output. Produksi dalam industri perbankan adalah aktivitas bank yang tercermin dalam laporan neraca keuangan baik sisi aktiva maupun pasifa. Sementara hasil produksi adalah laporan laba rugi. Proses produksi yang dilakukan secara benar akan menghasilkan produksi yang optimal. Hanya dapat dicapai jika manajemen bank mampu mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan dan pengalokasian dana. Oleh karena itu, perencanaan dan pengaturan dana akan berjalan dengan baik, yang harus dilakukan oleh pihak atau badan yang baik. Badan ini biasanya berbentuk tim atau panitia yang disebut komite, ataupun dewan khusus. Untuk melaksanakan ALMA sebagai salah satu fungsi yang penting dalam bank, perlu dibentuk organisasi manajemen aset dan liabilitas pada suatu bank. Organisasi manajemen aset dan liabilitas bank terdiri dari Asset Liability Committee atau ALCO dan ALCO Support Group atau ASG. Anggota ALCO terdiri dari pimpinan unit kerja operasional dan unit kerja yang berhubungan dengan tugas ALMA. Sedangkan anggota ASG terdiri dari sekelompok manajer atau staf profesional yang bertugas membantu ALCO. Sebagai contoh, Asset and Liability Committee atau ALCO pada Bank Danamon yang memberi tanggung jawab kepada Divisi Treasury and Capital Market atau TCM untuk terus fokus pada pengelolaan neraca yang efisien dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. TCM harus mampu mengelola risiko likuiditas Bank Danamon dengan memastikan bahwa kebutuhan likuiditas bank senantiasa terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan usaha dengan berprinsip kehati-hatian. Selain itu, divisi TCM juga mendapat tugas untuk mengelola risiko suku bunga yang melekat di neraca bank. ALCO dibentuk dengan tujuan memberdayakan bank agar bank bersangkutan mampu bersaing di pasar dalam menentukan tingkat bunga sekarang maupun masa yang akan datang. Komite tersebut menjalankan salah satu fungsi bank yang sangat penting
bagaimana meningkatkan manajemen portofolio neraca bank. Adapun fungsi Asset Liability Committee atau ALCO adalah yang pertama, mereview laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar, dan manajemen permodalan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Yang ketiga, untuk melakukan review atas strategi penetapan, ekspektasi DPK, dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. Yang keempat, untuk melakukan review atas rencana kontingensi bank. Tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit dan meminimalkan resiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Kartadinata, NPM 1951020409. Di sini saya akan membacakan materi ketiga, yaitu Asset and Liability Committee atau ALCO. Dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Faktor yang bersifat makro terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern biasanya berasal dari bagian treasury, fin department, loan department, serta sumber daya bank bersangkutan. Sedangkan faktor ekstern biasanya berasal dari peraturan pemerintah, teknologi, hukum, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Lembaga keuangan internasional. Faktor mikro yang dimaksud antara lain yang satu, kebijakan bank itu sendiri dalam pengelolaan portofolio dalam pemberian kredit. Yang kedua, penetapan tingkat interest rate pada para nasabah. Yang ketiga, sistem pengelolaan valuta asing atau falas. Yang keempat, penetapan tingkat besaran loan to deposit ratio. Yang kelima, kebijakan Bank Indonesia dalam sistem moneter. Faktor yang bersifat makro biasanya berasal dari pengaruh perekonomian beberapa negara, terutama turun naiknya kurs mata uang. Negara-negara dengan mata uang utama atau major currency, misalnya turunnya nilai kurs atau USD terhadap yuan, mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan menaikkan suku bunga. Dengan kenaikan suku bunga tersebut, suku bunga US di Indonesia otomatis naik, dan hal tersebut mengakibatkan naiknya suku bunga di pasar lokal Indonesia. Portofolio bisnis perbankan yang semakin beragam dituntut adanya pengelolaan yang bervariasi oleh aset. Dituntut adanya pengelolaan yang bervariasi and Liability Committee atau ALCO melalui sumber daya manusia yang menjadi anggota komite ALCO yang tangguh. Tujuan bank dicapai dengan menjalankan kebijakan berdasarkan program dan anggaran yang direncanakan. Kebijakan tersebut dipantau serta direvisi dari waktu ke waktu melalui rapat komite atau Asset and Liability Committee meeting. Rapat komite memformulasikan kebijakan berdasarkan informasi data-data laporan mengenai kondisi keuangan financial statement bank yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan lebih berfokus kepada analisis teknikal pada neraca keuangan bank, terutama pada pos-pos aset dan liabilitas yang peka terhadap pergerakan suku bunga atau rate sensitive asset dan rate sensitive liability. Dalam mencermati pergerakan suku bunga di pasar keuangan, sangat dibutuhkan individu tangguh yang tergabung dalam ALCO. Oleh sebab itu, penting ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknikal dan wawasan sistem keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.